Mutiara Hikmah. Fakama anna man bakhila fakama anna man bakhila bima atahu Allahu, sebagaimana orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, wa katama ma manna bihi Allahu alaihi, dan menyembunyikan ilmu yang Allah karuniakannya kepadanya, athim mukhalifun li rabbih, sebagaimana di awal ayat yang tadi kita baca, bahwa bakhil dengan harta, bahwa menyembunyikan ilmu, bakhil dengan ilmu adalah maksiat, adalah dosa, adalah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika man anfaqa wa ta'abbada li ghairillah fa innahu athimun asin li rabbih. Maka ketahuilah juga bahwa orang yang tidak bakhil, menginfakkan hartanya tetapi riya, atau ibadah tetapi tidak karena Allah, tidak ikhlas, fa innahu asimun li rabbih, fa innahu athimun asin li rabbih, maka sesungguhnya itu juga maksiat, itu juga dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil itu dosa. Menyembunyikan ilmu dosa. Sesungguhnya yang tidak bakhil, menginfakkan hartanya tapi riya, itu juga dosa. Beribadah kepada Allah tapi juga riya, itu juga dosa. Nah, karena itu maka hendaknya difahami itu, bahwa mengikuti jalan Allah sesuai tuntunan dan tidak cukup, harus ikhlas. Dan itu adalah syarat diterimanya amal. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka zahirnya ibadah tapi dapatnya adalah dosa. Syarat diterimanya amal dua sangat masyhur, ikhlas sesuai tuntunan. Apabila salah satu dari dua ini tidak ada, kelihatannya adalah amal soleh, tapi dapatnya adalah dosa. Ikhlas yang dilakukan, tapi tidak ada tuntunannya, itu mengada-ada. Buat ibadah sendiri kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Loh, ikhlas, iya. Dapatnya apa? Dapat dosa. Kenapa? Karena urusan agama buat sendiri. Dan ketahuilah sesungguhnya salah satu sebab utama hilangnya agama yang Allah turunkan itu adalah mengada-ada di dalam agama. Yang ada tidak dipegang tuntunan sunnah artinya tuntunan, tidak dipegang dengan kuat, terus mengada-ada lawan dari tuntunan. Tidak ada tuntunannya diada-adakan. Maka akhirnya tuntunan itu campur menjadi tidak jelas, dan akhirnya yang ringan, yang senang untuk dilakukan dikira baik, itu adalah yang didorong oleh setan. Kenapa? Karena kebaikan itu berat, harus diperjuangkan. Akhirnya terasa berat. Terus ini kelihatannya baik, padahal itu mengada-ada. Akhirnya ini yang hidup. Karena itu setiap orang yang tidak perhatian terhadap bid'ah, pasti dia akan jadi ahli bid'ah. Kenapa? Ia kira itu sesuai, ia kira itu termasuk Islam, dan itu yang ringan untuk dilakukan, dan yang sunnah, yang sesuai tuntunan itu berat. Nah, maka akhirnya yang dilakukan adalah kelihatannya agama ringan, menyenangkan, dan sesungguhnya itu adalah bid'ah, dan dapatnya adalah dosa yang menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Itu orang yang melakukan ibadahnya ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan. Begitu juga sebaliknya. Wah, dari awal sampai akhir zahirnya sesuai tuntunan, sempurna gerakannya, bacaannya sesuai tuntunan, tapi tidak ikhlas, kepingin dilihat orang, kepingin dipuji orang, nggak dapat pahala, dapatnya adalah dosa. Karena itu dua syarat diterimanya amal, kalau sampai salah satunya tidak ada, kelihatannya ibadah tapi dapatnya adalah dosa.